Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator. Nah, apa sih untuk tantangan ketika kita membangun sebuah channel YouTube Short ya? Oke, di sini kita langsung saja masuk di aplikasi YouTube seperti ini, dan ini merupakan channel saya juga yang baru juga saya bangun, dan alhamdulillah untuk analitiknya sudah sampai 1,6 jutaan dengan total subscriber 38.000 subscriber. Dan tentunya ya kita akan bahas apa sih tantangan terberat dari teman-teman membangun channel YouTube Short. Jadi kunci yang pertama adalah malas ya. Jadi teman-teman ini kebanyakan terkadang kalau kita lagi semangat, kalau laginya malas ya malas ya. Jadi seperti itu. Dan ada beberapa tantangan yang biasanya teman-teman nanti ya itu akan teman-teman temukan. Nah, salah satu contohnya ketika kita membangun sebuah channel YouTube Short ini, itu sebenarnya kalau teman-teman ingin berhasil ya itu sebenarnya harus konsisten. Nah, mungkin di konsisten ini yang teman-teman agak kurang konsisten di sini ya. Jadi terkadang video sepi sedikit langsung down, langsung nggak mau upload. Nah, jadi tantangannya adalah seperti itu teman-teman. Ini terkadang tantangannya malas, tapi pengen punya banyak subscriber, tapi kalau kita untuk mengupload video saja malas ya, gimana kita mau dapat banyak subscriber. Kemudian untuk tantangan yang kedua ya, dimana untuk konten short ini kita tetap akan bersaing teman-teman ya. Jadi kita akan bersaing ke banyak kreator di channel YouTube ya untuk konten short ini. Nah, jadi walaupun kita banyak persaingan, kalau saran dari saya ya teman-teman tetap fokus upload untuk konten short ya. Karena ya memang ya semua orang yang mungkin sudah paham, mereka juga pengen menjadi konten kreator di channel YouTube. Jadi tetap tantangan yang pertama ya itu malas ya. Kalau kita malas ya susah kita dapat subscriber. Kemudian tantangan yang kedua ya kita harus berkompetisi ya dengan kreator-kreator lain juga, karena di sini yang membangun channel YouTube suatu itu kan jutaan kreator teman-teman ya. Jadi kita harus siap bersaing. Nah, bagaimana cara kita agar pola dari channel YouTube kita ini juga nggak ketinggalan? Salah satu konsep yang pertama yang harus teman-teman terapkan adalah di bagian dari thumbnail, kemudian di bagian dari konsisten kita. Nah, kalau teman-teman nggak konsisten ya ujung-ujungnya nanti susah teman-teman untuk channelnya akan berkembang. Oke, jadi tantangan yang kedua adalah kita tetap harus bersaing. Jadi bersaingnya itu jangan sampai kita ketinggalan. Nah, bagaimana caranya agar kita nggak ketinggalan di konten short ini? Ya caranya itu dari konsisten kita. Kalau kita konsisten, kita lebih banyak video, kita akan lebih unggul teman-teman ya. Jadi untuk di konten short itu prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian untuk apa sih untuk hal-hal yang akan kita hadapi ketika kita membuat sebuah konten short ya, kalau untuk masalah pendapatan mungkin ya yang dihadapin konten kreator untuk di konten short ini mungkin kecil. Nah, itu untuk target Indonesia teman-teman, tapi kalau kita targetnya luar negeri, insya Allah untuk konten short sendiri ini besar ya pendapatannya. Jadi sudah terbukti juga di beberapa kreator yang membahas seputar channel YouTube short dengan target luar negeri itu penghasilannya cukup besar. Jadi ya saran saya buat teman-teman semua, kalau pengen membuat sebuah konten short dengan target luar negeri ya teman-teman bisa menggunakan Google Translate untuk ketika teman-teman membuat sebuah konten short jika ingin target luar negeri ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk di konten short sendiri ini kita harus konsisten ya, konsisten, apalagi konten short ini lebih mudah kita mendapatkan penayangan. Tapi di sini kita memang harus bersaing ya, bersaing kompetisi dengan kreator-kreator lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan buktikan kepada teman-teman semua ya, di salah satu konten YouTube Short saya. Kita masuk di aplikasi YouTube Studio. Oke, kita cek seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan channel YouTube Short saya dengan total 95.129 subscriber ya, dan ini pun bukan instan, bukan cepat ya. Jadi tentunya ini tingkat konsisten kita itu juga berpengaruh. Nah, kalau kita konsisten, insya Allah subscriber akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kontennya. Jadi pembuatan kontennya juga harus yang bagus teman-teman. Kalau kita nggak bagus, ya susah kita akan berkembang. Nah, di sini jika kita cek di bagian jam tayang sendiri, kita klik di bagian logo dolar seperti ini. Nah, untuk jam tayangnya itu sudah tembus 2,8 juta. Ya, jadi tantangan yang selanjutnya buat teman-teman kreator YouTube Short adalah kita harus kejar 3 juta penayangan dan juga 10 juta penayangan. Nah, itu tantangan yang harus kita taklukkan untuk di YouTube Short ya. Tetapi nggak masalah teman-teman, banyak yang sudah terbukti 1 bulan mereka bisa tembus 10 juta penayangan. Nah, dari situ ya teman-teman bisa cari nih untuk niche konten yang memang benar-benar lagi rame dan juga lagi viral. Oke, jadi seperti itu ya.
Jadi tentunya walaupun kita banyak persaingan di konten short ini, ya kunci yang utama ya teman-teman jangan malas-malasan. Ya, jangan malas-malasan karena di sini kita itu bersaing. Jadi konten kreator ini semuanya ya bersaing, apalagi yang niche-nya sama, kontennya pembahasannya sama. Nah, itu kita harus lebih unggul. Bagaimana cara kita mengungguli dari kreator-kreator yang lain? Ya, kita lebih konsisten lagi. Ya, jika teman kita misalkan nih mereka mengupload video misalkan 2 hari sekali, ya kita bisa upload setiap hari. Ya, jadi tingkat persaingan itu juga harus teman-teman terapkan. Nah, ini sebagai contoh dan juga referensi saja. Jadi berapa bulan sih saya mendapatkan 95.000 subscriber di konten short ini? Ini cukup 2 bulan saja teman-teman. Jadi saya uploadnya sendiri, banyak yang bertanya saya uploadnya berapa video. Ya kurang lebih sekitar 10-15 video teman-teman. Tapi nggak secara langsung ya. Jadi 5 video saya upload. Di sini intinya ketika untuk channel YouTube short saya ini ada perubahan untuk subscriber, ada perubahan penayangan. Nah, di situ saya juga langsung aktif, langsung saya upload teman-teman. Jadi ketika pas memang lagi rame, konten short ini ada masa-masanya dan juga ada waktu-waktu tertentu ya, dimana video kita akan sepi, dimana video kita akan rame. Nah, di saat video kita pas rame, subscribernya tiba-tiba berubah banyak ya. Nah, itu teman-teman langsung upload saja sebanyak mungkin ya di saat untuk konten kita ini lagi rame. Nah, jadi ada beberapa ya mungkin tingkat dari kesulitan teman-teman ketika membuat konten short ya. Jadi salah satu yang pertama adalah malas tadi ya, kita pengen banyak subscriber tapi kita malas untuk misalkan malas upload, malas edit ya, itu bisa menjadi untuk tantangan bagi konten kreator di channel YouTube short ya, maupun video panjang maupun video pendek ya sama saja, kalau kita malas ya susah. Ya, kemudian yang kedua, buatlah sebuah konten yang benar-benar memang banyak diminati teman-teman. Jadi kalau banyak diminati, kita subscriber nggak perlu nyari ya. Jadi subscriber akan datang sendiri seiring dengan konten kita yang bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen belajar di YouTube ya, teman-teman juga bisa cek di bagian playlist kami. Itu sudah saya siapkan tentang pembahasan bagaimana cara kita membangun sebuah channel YouTube Short ya. Karena di pembahasan kali ini di channel ini ya kita akan khusus membahas seputar konten short ya, karena memang lebih mudah kita mendapatkan subscriber, lebih mudah kita mendapatkan penayangan. Nah, dari situ kan ya teman-teman bisa kita tingkatkan terlebih dahulu untuk subscribernya. Jadi kalau masalah untuk teman-teman pengen ubah video panjang ya nggak masalah, nanti ketika subscriber kita sudah banyak ya nggak masalah, kita bisa ubah video panjang. Nah, nanti teman-teman bisa cek di bagian dari playlist kami, itu juga sudah kami sediakan ya tentang bagaimana cara kita membangun ataupun mengolah sebuah channel YouTube Short ya. Dan oke, mungkin cukup seperti itu saja untuk beberapa tantangan buat teman-teman ketika memulai sebuah konten YouTube Short ya. Jadi agar kita lebih bersaing lagi dengan kreator-kreator yang lain, yaitu fokuskan kita harus lebih unggul ya untuk tingkat dari konsisten kita upload konten short. Ya memang ketika kita upload itu nggak langsung rame ya, jadi memang ada masa-masanya juga. Di saat nanti rame ya teman-teman bisa langsung perbanyak saja untuk uploadnya. Dan oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.